Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanti Puspitasari dengan NIM 221435, mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas RC1 Manajemen semester 3. Dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan materi dari semester 3, mulai dari bab 1 hingga bab 14. Bab pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan untuk membuat pesan yang dimaksud tersebut bisa tersampaikan dan dipahami. Adapun proses komunikasi yaitu 1. Pengirim mempunyai ide. 2. Pengirim mengubah ide menjadi pesan. 3. Pengirim menyampaikan pesan. 4. Penerimaan menerima pesan. 5. Penerima menafsirkan pesan. 6. Penerima memberikan tanggapan atau feedback. Komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan praktik bisnis dan mengurangi kesalahan. Bab 2. Model dan cakupan komunikasi. Macam-macam model komunikasi. Yang pertama, model komunikasi linear adalah model komunikasi linear yang menyatakan bahwa komunikasi hanya berlangsung satu arah. Yang kedua, model komunikasi adalah sebagai model yang lebih dinamis. Model komunikasi interaksi mengacu pada komunikasi dua arah dengan umpan balik. Yang ketiga, model komunikasi transaksional adalah sebagai suatu transaksi yang berarti bahwa komunikasi adalah proses kooperatif di mana komunitor ikut menciptakan proses komunikasi sehingga mempengaruhi hasil dan efektivitasnya. Adapun unsur-unsur komunikasi bisnis. Pertama, terdapat tujuan. Setiap komunikasi tersebut memiliki tujuan yang telah ditentukan dan sejalan dengan tujuan organisasi. Kedua, ada pertukaran. Setiap komunikasi melibatkan setidaknya dua orang atau lebih, komunitor dan komunikan. Ketiga, berisi informasi dan gagasan. Opini, instruksi adalah isi dari pesan yang terdapat dalam komunikasi di mana bentuknya bisa beragam tergantung situasi dan kondisi. Yang keempat, memanfaatkan saluran personal dan impersonal. Setiap komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka, memanfaatkan media khusus dan media massa jika ingin menjangkau banyak orang. Yang kelima, memakai simbol atau sinyal. Maksudnya adalah metode atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat dimengerti oleh penerima pesan. Yang keenam, pencapaian target atau tujuan organisasi di mana tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Adapun bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Yang keempat, komunikasi organisasi. Yang kelima, komunikasi massa. Adapun bab 3, tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, dan sosial. Komunikasi dapat merubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang hingga sosial masyarakat seseorang sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pemberi informasi. Sehingga pada hakikatnya komunikasi bertujuan menyampaikan suatu informasi yang dapat dimengerti oleh orang lain. Informasi tersebut kemudian diharapkan menghasilkan umpan balik berupa perubahan positif dari si penerima informasi. Umpan balik di dalam komunikasi. Umpan balik atau feedback dalam komunikasi adalah bentuk respon, tanggapan, atau jawaban atas pesan yang dikirimkan komunitor kepada komunikan. Kesalahpahaman dalam komunikasi. Kesalahpahaman merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam komunikasi yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Faktor-faktor penghambat komunikasi yaitu masalah dalam mengembangkan pesan, masalah dalam menyampaikan pesan, masalah dalam menerima pesan, masalah dalam menafsirkan pesan,
memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Berikut adalah beberapa cara untuk memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, tetap terbuka dan transparan. Organisasi harus tetap terbuka dan transparan dalam komunikasi mereka. Yang kedua, buat lingkungan mendukung komunikasi. Organisasi harus menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi yang efektif. Yang ketiga, gunakan teknologi untuk meningkatkan komunikasi organisasi. Harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan komunikasi antara karyawan. Yang keempat, tingkatan kemampuan komunikasi karyawan. Organisasi harus memberikan pelatihan dan pelantikan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi karyawan. Bab 4. Komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama. Pola komunikasi bisnis. Pola komunikasi bisnis adalah suatu gambaran, struktur, atau bentuk dari proses komunikasi bisnis antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada teori-teori komunikasi sehingga muncul feedback atau timbal balik dari proses komunikasi yang dilakukan guna memudahkan pemikiran secara sistematik dan logis di dalam lingkungan bisnis. Mengelola komunikasi bisnis. Pertama, memahami siapa target penerima pesan. Yang kedua, tahu siapa orang yang akan dengan mudah menerima pesan yang disampaikan. Yang ketiga, menentukan jumlah penerima pesan. Yang keempat, mengukur tingkat pemahaman penerima pesan dengan isi informasi yang diberikan. Yang kelima, memperkirakan reaksi apa yang akan ditunjukkan oleh penerima pesan. Yang keenam, mencari tahu seberapa besar penerima pesan membutuhkan informasi kita. Masalah komunikasi bisnis. Tips untuk mengatasi masalah komunikasi bisnis. Yang pertama, mendengarkan dengan aktif. Praktek mendengarkan dengan aktif adalah kunci dalam membangun komunikasi yang efektif. Yang kedua, jelas dalam penyampaian pesan. Pastikan pesan yang ingin disampaikan jelas dan terstruktur dengan baik. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh dengan tepat. Bahasa tubuh kita juga berperan penting dalam komunikasi bisnis. Ungkapkan diri dengan sikap positif dan ramah, dan tunjukkan ekspresi wajah yang semangat dan bersahabat. Yang keempat, berikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang konstruktif adalah alat yang efektif untuk memperbaiki komunikasi. Yang kelima, tetap terbuka untuk komunikasi yang lebih baik. Menerima kritik adalah bagian penting dari komunikasi yang efektif. Bab 5. Jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa. Kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi. Yang ketiga, komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Keempat, komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi ketika ada seseorang atau lebih baik dalam organisasi maupun suatu perusahaan yang tidak ditentukan sebelumnya dalam suatu struktur organisasi maupun tidak mendapatkan kesaksian resmi. 5. Komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal adalah ketika komunikasi terjadi di antara komunikasi yang memiliki sifat formal serta informal. 6. Komunikasi langsung. Komunikasi langsung adalah sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan dari perantara pihak ketiga maupun media komunikasi yang ada serta tidak dibatasi oleh jarak. Yang ketujuh, komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung adalah kebalikan dari komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi terjadi atau dilaksanakan dengan adanya bantuan dari pihak ketiga maupun alat sebagai media komunikasi. Yang kedelapan, komunikasi berdasarkan maksudnya.
dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pidato, memberikan ceramah, wawancara, serta memberikan perintah atau tugas. Yang ke-9, komunikasi internal. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, serta komunikasi diagonal. Bab 6, komunikasi melalui pesan. Revisi atau perbaikan pesan merupakan tahap terakhir dalam proses penyusunan pesan bisnis. Pada tahap ini dilakukan ketika menyunting atau editing, menulis ulang pesan, dan mencetak pesan. Tahap revisi itu perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pesan yang direncanakan dan disusun sudah bebas dari kesalahan. Revisi sangat diperlukan agar pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat dapat sesuai dengan yang dikehendaki. Revisi ini berlaku terhadap seluruh komunikasi menulis maupun untuk komunikasi berbicara, terutama memerlukan persiapan tertulis seperti presentasi. 1. Menyunting pesan atau editing. Setelah naskah pertama selesai, kebanyakan orang menganggap pekerjaan menyusun pesan telah selesai dan mulai beralih ke pekerjaan lainnya. Menyusun pesan bisnis memerlukan proses yang dilakukan dengan hati-hati. Draft pesan yang telah selesai harus ditelaah ulang atau direview dan diperbaiki lagi, baik dari sudut isi maupun gaya bahasa yang digunakan, organisasi, serta format penulisannya. 1. Revisi isi, organisasi, gaya penulis, dan format. Idealnya, naskah pertama dibiarkan selama beberapa saat sebelum memulai proses penyuntingan. Evaluasi dimulai dengan membaca secara tepat, memusatkan perhatian pada isi organisasi, dan format pesan. Draft pesan dibagikan dengan rencana semula. 2. Pemilihan kata yang tepat. Dalam menyampaikan pesan bisnis, peranan kata menjadi sangat penting, artinya penggunaan kata yang sama sekali tidak diketahui atau sangat asing bagi audiens bukan saja pemborosan atau membuang waktu, tetapi yang lebih penting dari itu adalah penyampaian maksud komunikasi menjadi terganggu. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif adalah kalimat yang memenuhi 2 syarat sebagai berikut. 1. Mampu mewakili pikiran, perasaan pembicara atau penulis secara tepat. 2. Menimbulkan pengertian yang sama tepat. Menulis ulang pesan. Ernest Hemingway pernah menyatakan bahwa tidak ada yang disebut menulis, yang ada hanya menulis ulang. Pada kenyataannya, pelaku bisnis banyak melakukan kesalahan berikut. 1. Hanya memindahkan kata-kata dan tidak benar-benar memperbaikinya. 2. Tidak melakukan penulisan ulang karena dianggap membuang waktu. 3. Mengirim dokumen pada saat-saat terakhir dibutuhkan. Setelah penulisan ulang dilakukan dengan baik, dokumen bisnis kemungkinan akan menjadi berjumlah separuh dari rencana semula. Dokumen menjadi lebih ringkas, mantap, dan kuat. Memproduksi pesan. Setelah puas memproduksi pesan, organisasi, gaya, kemudahan dibaca, pilihan kata, pengembangan paragraf, dan menulis ulang pesan, proses pembuatan pesan belum selesai. Draft ditulis ulang dengan baik dan diketik secara manual atau elektronis. Pada masa sekarang ini, sebagian besar dokumen bisnis diproduksi menggunakan komputer. Berbagai aplikasi bias dipergunakan untuk membuat desain agar pesan lebih menarik. Misalnya Microsoft Word, Desktop, Publishing, Photoshop, dan lain-lain. Bab 7. Efektivitas dan hambatan komunikasi. Pentingnya efektivitas komunikasi. Komunikasi yang efektif membantu membangun hubungan yang baik, meningkatkan produktivitas, mengurangi konflik, dan mencapai tujuan bersama secara lebih efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. 1. Ketepatan dan kecocokan pesan. 2. Keterampilan mendengar. 3. Non-verbal communication. 4. Konteks komunikasi. Hambatan dalam komunikasi. 1. Gangguan teknis. 2. Kesalahpahaman dan tafsiran. 3. Kurangnya keterampilan komunikasi. 4. Konflik dan emosi. Komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata untuk menyampaikan pesan, sedangkan komunikasi non-verbal melibatkan bahasa tubuh, ekspresi wajah,
dan gerakan tubuh. Keefektifan komunikasi dapat dilihat dari aktivitas penerima pesan melalui feedback yang dilakukannya. Misalnya dengan bertanya, menjawab, atau melaksanakan pesan yang disampaikan. Dari respon penerima tersebut akan terjadi umpan balik yang menunjukkan adanya keefektifan komunikasi. Bab 8. Komunikasi lintas budaya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, budaya memiliki arti akal budi. Secara umum, budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dari sesepuh kelompok tersebut. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa beda ras, etnik, atau sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Alasan dan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. Tujuan utama mempelajari komunikasi antar budaya ialah agar mampu menghadapi berbagai keragaman yang ada, baik dalam lingkup individu, kelompok, maupun masyarakat global. Mempelajari komunikasi antar budaya juga ditunjukkan untuk meminimalisir konflik dan kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Hambatan komunikasi antar budaya. Adapun yang menjadi faktor penghambat komunikasi antar budaya adalah mengenai perbedaan bahasa, kesalahpahaman nonverbal seperti gestur tubuh, suara, dan sebagainya, serta dalam persepsi mereka yang menilai masing-masing kedua suku tersebut. Bab 9. Etika komunikasi bisnis melalui teknologi. Etika komunikasi melalui teknologi merupakan prinsip yang menjadi panduan setiap individu dalam lingkup bisnis untuk berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan tanggung jawab. Melalui teknologi, penggunaan teknologi tidak bisa sembarangan dalam penggunaannya. Ada beberapa etika yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Memanfaatkan fasilitas teknologi yang baik dan benar. 2. Tidak masuk dan mengunjungi laman-laman ilegal. 3. Tidak membocorkan informasi orang lain. 4. Tidak merusak atau mengganggu informasi orang lain. 5. Menggunakan alat pendukung sesuai dengan standar legal. 6. Tidak mengurangi teknologi untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma. 7. Tidak menjiplak dan mengakui hak cipta karya orang lain. 8. Setiap kali mencari referensi, selalu setarakan sumber supaya terhindar dari persangka plagiat. Yang ke-9, memperhatikan tata krama dan menghormati orang lain. Yang ke-10, mengunjungi laman-laman resmi meskipun berbayar. Peran teknologi informasi melalui internet di dalam komunikasi bisnis. Teknologi memiliki peran krusial dalam komunikasi bisnis, yaitu memungkinkan komunikasi yang cepat, kolaborasi yang efektif, interaksi dengan pelanggan yang lebih baik, dan pengelolaan data yang lebih efisien. Bab 10. Komunikasi melalui surat bisnis. Presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau hal lainnya. Presentasi harus dilaksanakan dengan baik agar setiap maksud yang akan disampaikan oleh presentator atau presenter dapat dipahami dan menarik perhatian audiens. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, retorika adalah keterampilan berbahasa secara efektif. Selain itu, retorika juga dipahami sebagai studi pemakaian bahasa secara efektif dalam karang-mengarang. Pengertian lainnya, retorika adalah seni berpidato yang muluk dan bombastis. Retorika adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari atau mempersoalkan tentang bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya tarik yang mempesona sehingga orang mendengarkannya dapat mengerti dan perasaannya tergugah. Presentasi langsung memiliki beberapa keuntungan. 1. Dapat berinteraksi secara langsung dengan audiens, menjawab pertanyaan dan mendapatkan umpan balik secara real time. 2. Dapat menggunakan bahasa tubuh, intonasi suara, dan ekspresi untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Yang ketiga, dapat langsung menjelaskan poin-poin yang mungkin membingungkan atau meragukan bagi audiens. Yang keempat, presentasi langsung
dapat memiliki dampak yang lebih besar daripada presentasi yang disampaikan secara tertulis ataupun media digital. Yang kelima, jika presentasi langsung melibatkan produk fisik dan demonstrasi, presentasi langsung memungkinkan audiens melihatnya secara langsung. Yang keenam, presentasi langsung memberikan kesempatan untuk membangun koneksi pribadi dengan audiens. Tahap-tahap dalam presentasi: 1. Perencanaan. 2. Penelitian dan pengumpulan materi. Yang ketiga, pemilihan struktur. Yang keempat, penyusunan materi. Yang kelima, melatih dan persiapan. Yang keenam, pengantaran. Yang ketujuh, pengembangan materi. Yang kedelapan, interaksi dan keterlibatan. Yang kesembilan, kesimpulan. Yang ke-10, tanya jawab. Yang ke-11, evaluasi. Bab 11. Komunikasi melalui surat bisnis. Surat bisnis adalah komunikasi tertulis yang digunakan dalam konteks bisnis untuk berbagai tujuan, mulai dari penawaran produk, permintaan informasi, konfirmasi pesanan, pemberitahuan, hingga penawaran kerjasama. Surat bisnis dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada surat resmi. Yang kedua, surat pribadi. Yang ketiga, surat internal. Tujuan surat bisnis tersebut untuk menyampaikan informasi, untuk mengajukan permohonan, dan untuk membangun hubungan. Adapun bentuk-bentuk surat bisnis yaitu mencakup elemen: 1. Header. Yang kedua, tanggal. Yang ketiga, alamat penerima. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, penutup. Yang ketujuh, lampiran atau penutup. Bab 12. Pengertian proposal. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan tersebut tentu saja harus dituliskan secara baik supaya pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan baik. Adapun macam-macam proposal: 1. Proposal penelitian. 2. Proposal kegiatan. Ketiga, proposal usaha. Keempat, proposal skripsi. Yang kelima, proposal pengajuan dana. Yang keenam, proposal pameran. Adapun fungsi proposal yaitu: 1. Dapat digunakan untuk mengajukan kerjasama bisnis kepada perusahaan sasaran. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu, misalnya pelatihan, seminar, perlombaan, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah. Yang keempat, dapat digunakan untuk mendirikan suatu usaha. Yang kelima, dapat digunakan untuk pelelangan sebuah proyek atau barang. Efektivitas dan struktur proposal. Struktur proposal secara umum terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, hingga isi proposal. Namun, jika mengacu pada tiap jenis-jenis proposal, tentu memiliki struktur masing-masing yang berbeda satu sama lain. Laporan adalah bentuk penyampaian informasi yang berisi fakta mengenai suatu hal, baik secara lisan maupun tulisan. Adapun fungsi-fungsi laporan: yang pertama, sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai bahan analisis. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan dan bahan evaluasi. Yang keempat, sebagai bahan pertanggungjawaban. Yang kelima, sebagai alat untuk menyampaikan sebuah informasi. Adapun pedoman membuat laporan yang baik: yang pertama, memilih topik. Yang kedua, melakukan penelitian. Yang ketiga, membuat kerangka laporan. Yang keempat, mulai menulis laporan. Yang kelima, menyunting laporan. Penggolongan laporan bisnis. Penggolongan laporan bisnis adalah proses klarifikasi atau pengelompokan laporan berdasarkan karakteristik tertentu. Beberapa golongan umum laporan bisnis yaitu: 1. Menurut tujuan. Menurut tujuan terbagi menjadi dua, ada laporan keuangan dan laporan operasional. Yang kedua, menurut waktu. Menurut waktu ada 3, yaitu laporan tahunan, laporan kuartalan, dan laporan bulanan. Yang ketiga, menurut fungsi. Menurut fungsi ada 3, yaitu laporan keuangan, laporan marketing, dan laporan sumber daya manusia. Yang keempat, menurut pemilik dan pihak luar.
ada dua, yaitu laporan internal dan laporan eksternal. Yang kelima, menurut format, yaitu ada dua, satu laporan teks, dua laporan grafik. Sistematika laporan adalah struktur atau format umum yang digunakan dalam menyusun laporan. Sistematika ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menyajikan informasi yang telah teratur dan terperinci. Berikut adalah contoh-contoh sistematika umum dalam menyusun laporan. 1. Halaman judul, 2. Daftar isi, 3. Pendahuluan, 4. Isi laporan, 5. Kesimpulan, 6. Daftar pustaka, yang ketujuh lampiran. Bab 13. Teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi memainkan peran krusial dalam memfasilitasi komunikasi bisnis yang efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa teknologi yang umum digunakan dalam komunikasi bisnis. 1. Email dan surat elektronik. Yang kedua, telekonferensi dan video konferensi. Yang ketiga, pesan instan dan kolaborasi online. Yang keempat, sosial media bisnis. Yang kelima, cloud computing. Yang keenam, sistem manajemen hubungan pelanggan. Adapun bab terakhir yaitu bab 14, presentasi dalam komunikasi bisnis. Presentasi memainkan peran penting dalam komunikasi bisnis, baik untuk menyampaikan gagasan, hasil proyek, strategi, atau laporan kinerja. Berikut adalah beberapa poin yang penting dalam menyusun dan memberikan presentasi dalam konteks komunikasi bisnis. Yang pertama, tujuan presentasi. Yang kedua, audience analysis. Yang ketiga, struktur presentasi. Yang keempat, visualisasi data. Yang kelima, slide presentasi. Yang keenam, praktik presentasi. Yang ketujuh, interaksi dengan audiens. Yang kedelapan, teknologi dukungan. Demikian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.